Nah, guys, masih ketemu lagi bersama saya yaitu Family 0512 channel ya. Sebelumnya ya saya minta maaf kalau dari kata-kata saya berkata tersinggung atau apa itu dan mengenai masalah ya ide-ide cerita saya atau apa itu cuma ya fiktif belaka gitu. Kalaupun ada kenyataannya ya mungkin ya alhamdulillah kayak gitu. Nah, sekarang saya mau ngelanjutin ceritanya yang tadi itu, yang si pengembara atau dai anaknya seorang PSK itu. Nah, Pak, video yang sebelumnya itu dia makan mangga gitu ya, makan mangga ya, pas kebetulan itu dia itu nggak enak sadar gitu, soalnya ini kebun punya orang gitu ya. Nah, singkat ceritanya yaitu ketemu sama tukang apa yang punya kebunnya yaitu kakek itu ya. Nah, dia sampai ya sujud-sujud untuk minta maaf gitu, karena dia udah makan sebutir mangga itu yang udah matang dari pohonnya itu. Kalau mangga udah matang dari pohonnya itu nggak enak banget itu, manis kata. Soalnya perutnya si pengembara atau dai kondang itu ya kelaparan gitu. Soalnya dia pas waktu pamit sama ustadz atau kiainya yang dari ya pesantren sana, atau dia waktu ngabdi itu belajar menimba ilmu yang di sana itu, pamitan cuma sama ustadznya atau pak kiainya itu cuma dikasih garam kayak gitu. Dia pun berpikir kenapa kok pak ustadz atau pak kiainya itu cuma ngasih ya berkata sebungkus garam kayak gitu. Nah, dia nggak berpikir lama kayak gitu. Dia terus berjalan itu minta maaf sama orang yang punya kebun tadi itu ya, sama kakeknya, kakek yang punya kebun itu. Sampai dia pun bilang kayak gini, Pak ya, atau kakek gitu, saya minta maaf gitu, karena saya sudah makan mangga yang bukan milik saya katanya gitu. Mohon dimaafkan kayak gitu. Habis itu si kakek bilang, atau yang punya kebun bilang itu, saya nggak mau maafin sebelum saya tahu kamu kayak gitu. Kenapa kamu berkata bisa makan sebutir mangga punya saya kayak gitu. Nah, ya udah, kalau kayak gitu kamu harus ngabdi sama saya kayak gitu. Ya mungkin dia pun berpikir kayak gini, yang si dai atau yang si pengembara itu, mungkin dari sinilah untuk saya pun pingin belajar lagi kan. Ya udah, kayak gitu, bagaimanapun caranya saya supaya kakek memaafkan saya pun terima kayak gitu. Berapa bulan atau berapa tahun saya pasti melaksanakan demi kakek, dia berkata memaafkan saya kayak gitu. Ya udah, kalau kayak gitu kamu ke rumah saya gitu, ikut sama saya ke rumah saya kayak gitu. Di sana mungkin ya sedikit-sedikit membantu saya kayak gitu. Ya udah, saya pun siap kayak ya. Dia pun berangkat pulang sambil bawa satu ikat kayu kayak gitu. Satu ikat ya, ikatnya biasa kan kalau orang petani atau orang perkampungan kan pasti membawa kayu bakar, cari kayu bakar kayak gitu. Dia pun ikut pulang bareng sama kakek ke rumahnya kayak gitu. Nah, habis itu udah nyampe di rumah ya, biasa si kakek pun mempersilahkan, ya udah duduk dulu katanya gitu. Mau minum apa kayak gitu.
yang nggak mau apa-apa kayak gitu, yang penting saya mau minta maaf, kakek mau memaafkan saya kayak gitu. Ya udah kalau kayak gitu mantar gitu. Yang penting kamu mau minum apa gitu. Ya seikhlasnya kakek aja gitu. Ya udah ntar saya kasih air putih kayak gitu. Dia pun langsung si kakek masuk ke dalam. Ya habis itu dibawalah segelas air putih kayak gitu. Nah ini silakan minum, kamu pasti haus karena udah 2 hari di sana menunggu saya kayak gitu. Padahal mah dia pun ya menunggu karena pingin meminta maaf kayak gitu sama kakek itu. Habis itu dia kamu ditanyain sama kakeknya, kamu dari mana sih asalnya kayak gitu. Ya saya pun berasal dari itu. Ya asal saya sih nggak tahu kayak gitu dari kecil ya. Desa manapun saya nggak tahu, soalnya saya ya pengen tahu jati diri saya, makanya saya pun tidurnya pun ya di mana-mana kayak gitu. Yang penting nggak ada gangguan apa-apa kayak gitu. Nah kebetulan saya pun sewaktu masih kecil saya ingin tahu jati diri saya, makanya saya pamit sama ibu, yang ibu saya itu ya terhina, orang yang hina lah kayak gitu di kalangan masyarakat atau apa kayak gitu. Karena ibu saya seorang PSK, makanya kan saya pun ya kadang diledek-ledek sama kawan sewaktu masih kecil, ada dibully kayak gitu. Habis itu saya pengen tahu jati diri saya, makanya saya pergi dan pamit sama ibu, saya mau menimba ilmu atau apa gitu, tidak di formal tapi ya non formal kayak gitu. Habis itu dia berangkat ke yang nggak tahu kemana, dia tidur di masjid pas kebetulan masjid itu punya pesantren kayak gitu. Nah habis itu saya dididik, diangkat sama yang punya yayasan atau yang punya pesantren itu kayak itu, kayak katanya dia, oh yayasan yang di sana katanya, yang di seberang sana. Oh iya. Nah habis itu kamu mau ngapain, kata pergi dari sana tuh. Saya pamit sama Pak Kiai atau Pak Ustadz saya yang di sana itu, yang didik dan bimbing saya itu, saya pamit mau mencari ibu katanya. Soalnya saya udah siap gitu, udah tenar lah gitu, udah kondang katanya gitu. Udah siap dengan ilmu saya untuk menasehati ibu katanya. Nah sekarang saya pun mau mencari ibu, pas kebetulan yang kiai yang dari sana atau ustadz yang dari sana itu cuma ngasih garam kayak gitu. Nah dia pun bertanya, kok kiai saya kok cuma ngasih garam kayak gitu. Oh garam kata, itu ada artinya kayak gitu. Kenapa berkata kiai kamu atau ustadz kamu ngasih garam gitu. Ya saya pun nggak tahu. Ya udah kalau kayak gitu kamu menimba ilmu lagi ke saya gitu. Ntar saya kasih tahu karena alasan ustadz atau kiai kamu itu ngasih garam. Nah habis itu dia ya tiap hari itu dia di dalam pikirannya bertanya-tanya gitu, kenapa ngasih garam. Habis itu dia ya intinya dia mau minta maaf sama kakeknya tadi untuk memaafkan saya. Nah dia pun ya belajar lagi sama si kakek itu. Nah dia belajar lagi, habis itu dia ya sekali-kali tanya, kenapa kek gitu, kata kiai itu cuma ngasih garam gini. Jadi kiai dan ustadz kamu ngasih garam itu ada inti sarinya kayak gitu, intinya. Namanya garam itu kan, kamu kalau makan atau apa itu dikasih garam kan enak rasanya, kan ada asin atau apapun. Kamu tahu laut kan, ya tahu kayak di dalam laut itu walaupun asin atau apa itu masih ada kehidupan kayak gitu. Lebih banyak kehidupan di sana gitu ya, seperti ikan-ikan dan sahabat-sahabatnya katanya.
Nah, kenapa berkata garam, ngasih garam itu? Kamu itu seolah-olah itu laut, kamu itu harus ngasih kehidupan ke khalayak ramai kayak gitu. Supaya bisa menasehati, supaya apa kayak gitu, supaya bisa membimbing. Makanya sebelum kamu bertindak, lihat diri kamu sendiri, jati diri kamu sendiri. Bener gak, yakin gak diri saya itu untuk menyampaikan suatu amanat yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi. Itulah kenapa garam itu bisa dikasihkan ke kamu kan. Kamu makan kayak makan apa kayak gitu, kasih garam kan enak. Ketemu misalkan kamu berkata mangga yang masih muda punya saya pun, kamu kalau dikasihin garam itu enak, dari uh, yang asam itu sampai ada manis-manisnya, ada asin-asinnya gitu. Oh, dari situ ya, makanya kan kamu seolah-olah itu kan garam itu berkata bisa mendampingi kamu kayak gitu. Walaupun kamu tidur apa gitu, tidur di misalkan di kayak tenda-tenda di kemah-kemah itu, kamu kasih garam itu nggak ada gangguan dari ular atau apa kayak gitu. Oh itu dia. Mungkin kita lanjutkan ke video selanjutnya ya, tentang garam dan kenapa Pak Kiai itu si kakek itu mau membimbing dia lagi kayak gitu ya. Lanjutkan ke video selanjutnya ya.